Batalion Raider, pasukan elit Indonesia yang jarang disebut akan tetapi tak kalah gahar. Dibandingkan dengan pasukan elit Indonesia yang lain, pamor dari Batalion Raider memang tak pernah lebih mentereng. Apalagi ketika pemberitaan soal kehebatan dari Denjaka dan San Bravo, semua orang pun ramai membicarakannya. Memang tidak begitu dikenal, akan tetapi kalau soal kemampuan para anggota Raider juga sangat luar biasa. Tak hanya menguasai dari trimatra alias kemampuan bertempur darat, laut, dan udara, pasukan Raider juga dibekali dengan kelebihan yang lainnya, mulai dari anti-terorisme sampai pertempuran berlanjut yang memakan waktu berhari-hari. Tak hanya itu, pasukan yang satu ini juga dikenal sangat tidak takut mati. Suatu ketika Pak Menhan Riyamizat Diakudu pernah berkata di depan pasukan elit ini, "Kalau boleh, Raider ini harus harakiri saja. Sanggup?" Kemudian para Raider pun kompak menjawab, "Sanggup." Ini adalah jadi bukti kalau Raider berani mati. Nah, lebih dalam soal Batalion Raider, berikut adalah fakta-fakta yang mungkin belum banyak diketahui tentang pasukan elit yang satu ini. Kemampuan yang sangar dari para Raider sama seperti pasukan elit yang lainnya. Soal kemampuan, para Raider ini juga sangat mematikan. Secara umum mereka menguasai dari trimatra alias keahlian berperang di 3 wilayah, yakni darat, laut, dan udara. Kemudian secara khusus, pasukan elit ini menguasai berbagai skill khas yang menakutkan. Misalnya adalah operasi tempur lanjut atau semacam perang yang durasi waktunya sangat lama, gerilya dengan mobilitas yang tinggi, dan pertempuran jarak dekat serta anti-terorisme. Pasukan ini juga sangat kuat dan diklaim 3 kali lebih greget dari tentara biasa. Pasukan elit ini dengan latihan yang paling berat. Kemampuan mematikan yang dimiliki oleh Raider tentu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui proses latihan yang sangat berat. Memang soal latihan, Raider ini sering dianggap sebagai pasukan yang paling sengsara trainingnya. Bahkan pernah suatu ketika pasukan Amerika Serikat sampai tercengang melihat latihan dari para Raider. Pada umumnya, latihan untuk menjadi Raider dilakukan selama 84 hari, dan dalam jangka waktu itu mereka dididik dengan sangat keras melalui banyak tahap. Setidaknya ada 3 jenis tahap yang harus mereka jalani, yakni basis alias pertempuran kota dan jarak dekat. Lalu tahap gunung, di mana mereka dipaksa untuk survival tanpa bekal sama sekali, serta tahan rawa laut. Latihan ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Raider berjumlah banyak dan semuanya mematikan. Tak seperti pasukan elit lainnya yang jumlahnya sangat terbatas. Raider ini kuantitas anggotanya cukup banyak. Diketahui sekarang ini TNI memiliki ratusan Raider. Akan tetapi meskipun melimpah, namun kemampuan para Raider ini sangatlah mematikan. Raider sendiri memang dibuat banyak karena mereka diposisikan di garda terdepan, sehingga jika terjadi pertempuran akan bisa menggebrak musuh lebih dahulu. Meskipun begitu, Raider sendiri juga sangat bisa digunakan pada operasi-operasi sunyi dengan anggota yang sedikit. Pasukan satu ini memang serbaguna dan melengkapi. Raider memiliki unit spesial dengan kemampuan yang khusus. Hal yang unik dari Raider adalah tak semua pasukannya punya keahlian serupa. Meskipun latihannya sama-sama, pada akhirnya banyak anggota Raider yang memiliki semacam spesifikasi kemampuan yang khusus. Misalnya kemampuan khas anti-teror, gerilya, dan lain sebagainya. Untuk pasukan Raider yang khusus ini, diperkirakan jumlahnya sangatlah terbatas. Mungkin hanya sekitar 50 saja di setiap angkatan. Kehadiran mereka yang berkemampuan khusus ini sangat membantu Raider secara keseluruhan. Prestasi yang membanggakan dari Raider, sekalipun dibentuk pada tahun 2003, tentu Raider sudah banyak diterjunkan dalam misi-misi yang berbahaya. Sayangnya misi-misi yang mereka jalani sifatnya sangatlah rahasia dan tidak untuk diketahui oleh publik. Namun, ada satu prestasi Raider yang bisa diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah misi pemburuan kelompok Santoso beberapa waktu yang lalu. Diketahui para Raider lah yang berhasil membekuk kelompok yang dianggap teroris tersebut. Seperti yang kamu ketahui, pemburuan grup satu ini memakan waktu sampai berbulan-bulan dan sangatlah sulit, hingga pada akhirnya para Raider sukses menaklukkan mereka.
Mungkin Rider tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan Denjaka, Paskas, dan yang lainnya. Akan tetapi soal kemampuan janganlah ditanya, Rider juga greget dan sangatlah mematikan. Kita harus berterima kasih pula dengan adanya Rider, karena mereka juga dikenal sebagai satuan yang paling aktif memberantas ancaman di negeri ini.